jadi ya kita rekaman Krakatau gitu. Ntar deh gue kabarin gitu. Oh, telepon ke rumah kan? Itu nggak yes? Nggak. Oh, udah nggak mau jadi penyanyi. Udah nggak mau jadi penyanyi. Terus gue tutup telepon terus gue gini. Jadi penyanyi Krakatau, taruh. Ini kayaknya beloknya jauh banget sih hidup gue gitu. Ya kan? Teteh masuk nih ke LCR. Oh, itu tuh LCR ya. Saya pikir itu album solo bukan ya? Lomba Cipta Lagu Remaja Keraguan. Itu ngetop banget dan meledak lagu itu. Iya. Meledak lagi. Another lagi permasalahan ya. Karena abang ngetop kan. Apaan lagi? Project Sound of Borobudur, nggak tahu kan nama Bu Jana. Sejak 2016 aku tuh riset tentang relief alat musik yang ada di Candi Borobudur. Kordofon, membranofon, ideofon sama aerofon. Hah? Semua itu udah aku rekonstruksi. Jadi hari ini ada 200 sekian puluh alat, sudah ada grupnya namanya Sound of Borobudur. Ya, sama Bu Jana musik directornya, Bintang musik produsernya. Kita udah ada yayasan namanya Yayasan Padma Sadwa Sorgantara, itu udah jadi movement. Udah jadi orkestra. Udah jadi orkestra. Udah. Untuk supaya kemudian kita bisa implementasikan hari ini ke masa depan. Kurang lebih begitu. Demikian Ibu dosen sedang menyelesaikan kuliah umum. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya Trie Utami, Teteh. Hai Papa Ii. Mama Ii. Kita sama-sama panggilannya Ii. Jadi lucu banget. Mama Teh Ii ini panggilannya Ii, ini saya juga Ii panggilannya. Jadi kita Ii, Mama Ii, Papa Ii. Kalau orang Sunda bilang Pak Ii. Pak Ii. Teh, baik ya, Teh. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, Teteh masih nggak berubah, masih begini. Ada perubahan ada. Enggak, Teteh masih. Rambut berubah, wrinkle. Masih hitam. Saya mah udah meninggalkan dunia hitam. Oh, di dalamnya juga udah. Menua dengan alamiah kita mah. Jadi saya tuh terus terang Teh, SMP saya tuh senang sekali sama jazz. Dan waktu itu Teteh yang pertama saya karena ada di Krakatau. Karena saya tahu Krakatau pemainnya kan luar biasa semua. Wah, itu saya main drum dulu. Jadi saya bawain lagu Krakatau ya, si Gemilang gitu. Karena jarang grup jazz pada saat itu ya. Ini grup jazz yang benar-benar jazz ya. Meledak kan jarang. Iya, emang benar. Pada saat itu memang ada Black Fantasy, ada memang macam-macam. Tapi ini meledak. Ini kan luar biasa. Seneng banget bawain. Anomali ya. Dan Teteh suaranya, aduh saya merem. Teteh nggak usah ngomong itu siapa. Saya tahu kalau itu Teteh. Terima kasih. Hatur nuhun. Berarti perjalanan bermusik saya ada manfaatnya buat hidup orang lain. Alhamdulillah. Jadi tim song hidup. Teteh itu udah jadi tim song hidup banyak orang. Alhamdulillah. Teteh. Yes. Teteh, sekarang nih orang mau udah tau lah Trie Utami. Siapa yang gak kenal Trie Utami? Cuman memang saya pengen denger Teh. Jadi dulu Teteh ya kalau bahasa gue ya, Trie Utami itu adalah penyanyi yang suaranya bisa merdu tapi bisa jalingkak. Jalingkak tuh maksudnya petakilan. Bisa kemana-mana Teh. Bisa rendah, bisa tinggi, bisa macam-macam. Padahal itu butuh effort atau bukan effort, skill yang tinggi untuk firm notasinya nggak salah. Dan Teteh adalah orang itu menurut saya. Teteh itu belajar nyanyinya gimana Teh? Aku orang yang awalnya nggak belajar nyanyi. Ya, nyanyi nggak belajar, tapi musik formally belajar. Oh, Teteh tuh bukan penyanyi awalnya berarti? Bukan banget. Bukan banget. Dan gak punya cita-cita jadi penyanyi. Masa Teh? Enggak. Aku gak punya cita-cita jadi frontliner, jadi penyanyi solo apalagi. Kalau ngeband aku suka. Ngeband ya. Ngeband suka. Suka. Tapi ngeband juga kalau dari SMP gak pernah nyanyi. Aku mah main keyboard. Oh, Teteh tuh memang pemain piano? Aku pemain piano klasik. Sempat jadi guru. Sempat punya murid.
Itu kan udah dewasanya, waktu kecilnya. Enggak. Jadi gini, keluargaku itu adalah keluarga yang memang main musik. Oh, keluarga pemusik semua? Iya, jadi kami bertiga nih, kami bertiga itu adalah anak-anak yang semuanya les piano klasik formal. Les piano klasik. Iya, kan dari kakaknya Teteh ngetop juga ya, musisi kawakan Purwacaraka kan? Iya. Itu teh kakak nomor? Kakak nomor 1. Oh, kakak nomor 1. Nah, yang paling sulung, ada yang tengah Mbak Thea, dan ketiga aku. Nah, tiga-tiganya tuh adalah, ibaratnya tiga-tiganya guru musik gitu, guru piano. Aku sempat waktu SMA juga punya murid. Kenapa Teteh harus, apakah orang tua, pokoknya kudu main piano? Semuanya kemudian menjadi main piano gitu. Kita nggak pernah ada tekanan harus nggak ada. Oh enggak ya. Mas Purwa duluan karena Mas Purwa dari kecil tuh kerjanya gini-gini kata ibu. Oke. Gini-gini jadi kalau ada lagu gini, oh ya udah akhirnya dibeliin piano. Dibeliin piano. Gitu, dibeliin piano dan memang betul, memang anaknya berminat. Oke. Setelah itu kakakku yang kedua, bedanya cuma 20 bulan sama Mas Purwa. Ikut dong. Oke. Ketika Mas Purwa Mbak Tia tiap hari latihan piano di rumah, ikut dong yang kecil. Hayang dong gitu kan ya. Udah akhirnya tiga-tiganya les piano. Gitu. Dan beneran seneng gitu ya. Dan bukan cuma ikut-ikutan gitu. Enggak, beneran seneng. Karena kan kami tiap pagi itu bangun dengan musik. Emang orang tua pemusik? Enggak, bukan. Bapakku tentara. Oh, oke. Militer ya. Bapakku ahli mesiu, buat bikin senjata, ahli bikin senjata. Tapi dia seneng musik. Sampai ke support loh. Iya, ibuku suka main piano, suka nyanyi. Oh, bisa gitu. lah ya. Keluarga dari ibu juga Aki di Bogor tuh punya seperangkat gamelan. Oh, gitu. Berarti darah seninya dari ibu. Aki itu juga pelukis wajah tuh Aki. Tanteku penari istana dulu di penari Istana Bogor. Istana Bogor. Penari klasik tradisional. Terus dari bapak itu keluarga guru yang mereka memahat, melukis juga. Oh, seni juga. Iya. Cuman gitu. Bedanya seninya di pahat, patung gitu-gitu. Betul. Jadi ya kami tumbuh berkembang ya dengan bapak tuh suka musik, ibuku apalagi mereka nyanyi, bapakku main harmonika. Oh iya. Gitu, bapakku jadi main musik lah. Pokoknya kami bangun pagi itu happy with musik ya. Iya. Kalau dulu kita piringan hitam ya. Oh iya. Bapak ibu menyebutnya plat. Kalau zaman sekarang vinyl. Vinyl sekarang namanya. Itu tiap hari itu Glenn Miller, gitu. Oh, oke. Gitu. Dari mulai musik India Lata Mangeshkar sampai ke Glenn Miller Orkestra. Itu berganti-ganti setiap hari. Gitu. Orkestra sih banyak ya yang didengar. Iya, sehingga kemudian ya kami tumbuh besar dengan bunyian itu kan. Dengan ritme, dengan irama gitu. Sehingga kemudian ya secara otomatis itu akan menjadi impact. Jadi belajar untuk musik, untuk piano, iya. Iya. Nyanyi enggak? Tidak nyanyi. Enggak. Tapi karena memang tahu notasi, akhirnya jadi bisa tahu nada lah. Iya, gitu. nyanyi. Awalnya cuma itu berarti? Iya. Wow. Nyanyi itu bagian dari kesenangan aja gitu. Oke. Jadi kami keluarga tuh kalau kumpul nyanyi, main piano gitu. Bermusik kalau kumpul. Banyak sih yang gitu juga, tapi nggak gitu. Nah. Oke. Ya. Terus tiba-tiba Teteh jadi penyanyi. Ya, kan ngeband, jadi main keyboard, oke lah, ya kan. Terus jadi penyanyi. Nah. Jangan salah, ngamen pertama itu nari loh ya, bukan nyanyi. Saya penari juga. Saya penari tradisional juga. Maksudnya tradisional tuh jaipong? Iya, saya penari topeng. Topeng priangan. Kalau topeng itu bisa jadi laki, bisa jadi perempuan loh. Iya, harus bisa begitu. Iya kan? Iya, betul. Jadi pokoknya uang pertama yang saya dapatkan adalah ngamennya nari. Bukan dari musik? Bukan. Dari nari. Oh, kalau itu belajar? Iya, sama. Sama belajar juga. Sama, semuanya dilakukan. Ini kita ngomong umur berapa sih, Teh? SD kelas 5. Oh, berarti itu bedanya, Bang. Kita itu main mulu kalau habis sekolah. Kalau ini les terus. Iya bener segala macam les. Les nari Jawa, les nari Sunda, terus les piano, pramuka, terus drum band gitu. Drum band? Iya, aku pemain saksofon kan. Udah gak bener nih hidup gue kayaknya, ngaco banget ya. Tapi bisa main saksofon? Gue main saksofon di drum band.
Oke. Yang kita tahu adalah Trie Utami penyanyi ya. Ternyata bukan. Terus udah gitu. Nari, saksofon, piano, nyanyi. Oke. Nah, terus kan SMA tuh. Ini kecelakaan jadi penyanyi ya ceritanya. Ini SMA nih kita ngomong. Iya kan? Oke. SMA itu aku udah nyanyi, tapi nyanyi itu selingan banget deh gitu. Iya. Happy aja pokoknya. Happy aja. Nyanyilah sama Mas Purwa di sana di sini gitu. Ngeband, jadi pemain keyboardnya bandnya Niki Ukur. Zaman dulu tuh di Bandung. Jadi kalau Niki Ukur show, gua bandnya. Gua nggak nyanyi. Kalaupun nyanyi, ya nyelang. Nyelang itu apa? Iya, nyelang aja kalau Niki. Iya. Ini band gue bisa ada yang nyanyi. Iya. Buat silam kalau zaman dulu ada silamnya ya. Gitu. Terus adalah yang namanya Yamaha Light Music Contest. Oh iya, zaman dulu ya. Tahun 85. Ya. Tahun 85 itu aku sama band SMA. Night Travelers Junior. Band SMA. Keyboard ya. Main keyboard sambil nyanyi lagunya All At Once. All At Once. Oke. Ya. Nah, tahun 85 itu Krakatau jadi juara LMC. Berarti ini Teteh belum kenal? Kenal, kalau secara personal udah pada kenal. Kan ya kenal, tapi bukan, maksudnya belum masuk situ ya? Belum. Oke. Belum, Krakatau mainnya Yuzep. Yuzep? Dulu mainnya Yuzep. Ya, Prabowo Dharma, Doni Suhendra, almarhum, Dwiki Darmawan, sama Budi Haryono. Belum ada Indra, belum ada Teteh. Belum ada Indra, belum ada Gilang. Belum ada Gilang, ya. Belum ada Gilang, belum ada aku. Aku masih SMA juga. Nah, terus Krakatau juara. Pas 86, setahun kemudian, aku nyanyi sama Kahitna. Teteh pernah di Kahitna? Pernah. Kahitna tuh ada ceweknya dulu? Dulu waktu untuk Yamaha Light Music Contest. Buat festival-festivalan. Jadi Kahitna tuh lahirnya di situ. Oke. Gitu. Enggak, nyanyi yang kali ini. Gitu. Ya kan? Nyanyi. Terus itu lepas SMA sebulan kali ya kalau nggak salah. Lulus sebulan. Terus udah gitu nyanyi deh. Light Music Contest. Krakatau nonton nih. Krakatau. Si Krakatau juara ini nonton. Iya kan? Aku nyanyi sama Kahitna. Dapatlah aku the best vokalis. Yamaha Light Music Contest tahun 86. The best vokalis. Tanpa belajar. Oke. Nyanyinya pun Latin. Ya kan? Kalau Bang Elva almarhum kan kita Latinos ya. Karena kan jazz Latinnya banyak. Nah, terus setelah itu aku tuh sedang mempersiapkan untuk daftar ke Berklee. Maunya begitu. Saya juga pengen ke Berklee pada saat itu maunya. Maunya ke situ karena aku udah bilang sama orang tua aku, Bu, Bapak, saya nggak daftar di sini ya. Kalaupun saya ingin meneruskan karena dua-dua kakakku bergelar secara akademik. Berklee semua? Enggak. Yang satu ITB, teknik industri. Teknik industri. Yang satu insinyur, yang satu dokteranda. Ya dari Unpar. Ngambil sospol. Kalau sekarang FISIP ya. Hubungan dulu tuh dokteranda. Dulu dokteranda. Kalau nggak dokterandes. DRA atau DRS. Nah, aku bilang boleh nggak aku nggak menyelesaikan. Artinya nggak daftar di sini. Boleh nggak aku ingin sekali ke Berklee. Untuk menerusin pendidikan. Aku ingin... Bosen ya? Bosen. Musik ya? Oke. Aku ingin jadi seniman. Aku ingin bekerja di dunia seni. Terus bapakku bilang gini, kan mahal, gitu. Iya, betul. Bapak belum tentu lo punya duit untuk nyekolahin kamu di situ. Berangkatin aja, Pak. Berangkatin aja. Percaya deh, kambing aja bisa cari makan, masa nggak bisa? Ini kan bukan makan, ini kan kuliah. Gitu kan. Terus bapakku bilang, udah pokoknya kamu usaha aja dulu. Itu lagi lagi berusaha tuh ya gue. Ada telepon. Katanya bikin ini yuk, bikin sampel satu lagu deh buat Krakatau. Dwiki. Buat apa? Udahlah pokoknya nyanyiin aja dulu deh gitu. Di kapan? Ke Jakarta hari Minggu. Gue masih ingat banget. Nyupir sendiri ke Jakarta. Si anak laki ini.
Bisa nyetir? Oh, udah bisa laki. nyetir? Oh, gue dari SD kelas 5 udah bisa nyetir. Lewat puncak berarti? Lewat puncak. Bukan lagi kan. Belum ada tol dulu ya lewat udah puncak. Udah ada. Jagorawi udah ada. Bukan tol iya. Nanti belum. Baru Jagorawi sepotong doang itu mah ya. Okay. Jakarta lah gue dengan bekal maps. Oh, ya baca kan? Dong. Bukan iya. Google zaman bukan dulu. Google. Ini dari sini ke sini, dari sini ke sini. Sama numpang tanya. Enggak, gue nggak numpang tanya. Gue kan orangnya gitu kan, detail kan. Sebelum gue lakukan, gue harus tahu ini di sini. Oh, di udah sini digaris keluar, ya. Digaris ininya mapsnya. Jadi gue nggak akan. Pokoknya meminimize error. Oke. Ya. Ke Jakarta ada gue. Dikasih lagu Madwiki. Nggak ada AIUEO gitu. Nih pelajarin lagunya saat itu juga. Buat kapan? Buat hari itu juga? Buat hari itu di saat itu. Oke, ini liriknya. Oh, Gue sama Dwiki aja lupa lagu itu. Sampai sekarang nih. Oke. Cuman apal refnya satu potong. Judulnya Now is the best time to start. Itu lagunya? Judulnya itu. Oke. Lagunya Dwiki. Lagunya Dwiki. Gak tahu yang nulis siapa, gue juga gak tahu. Oke. Terus rekaman lah, gitu. Pulang lagi ke Bandung, gitu kan. Pulang lagi. Langsung pulang lagi. Jadi udah bikin langsung pulang. Pulang. Oke. Terus udah gitu nggak berapa lama terus telepon. Jadi ya kita rekaman Krakatau, gitu. Terus ntar deh gue kabarin gitu. Telepon ke rumah kan? Itu nggak yes. Nggak. Udah nggak mau jadi penyanyi. Udah nggak mau jadi penyanyi. Terus gue tutup telepon terus gue gini. Jadi penyanyi Krakatau, tar lu. Ini kayaknya beloknya jauh banget sih hidup gue gitu. Ya kan? Kalau gue udah di waktu dulu ya, diajak gitu langsung selamatan. Gue gini, bentar. Terus gue diem ya. Terus gue ngomong sama bapak, Pak, kan bapak tahu ya, pengen banget ke Berkeley. Tapi ini tuh ada tawaran Pak, jadi penyanyinya Krakatau. Bapakku ini, Krakatau itu ini nih gue terangin tuh gitu. Itu orang-orangnya sekarang udah ada Indra Lesmana juga di situ, Gilang Ramadan. Which is pada saat itu gue tuh udah kenal Indra sama Gilang itu, gue kenalnya, you know what? Gue kan penyiar radio. Oke, tambah lagi ya penyiar radio. Kan gue penyiar di mana? Di Radio Oz. Oz, oke. Bandung. Jadi pernah wawancara. Gue tuh kenalnya, gue kejar wawancara dong karena gue punya acara. Iya. Memang lagu-lagu Indonesia dan gue seneng dong. Ngulik sejarah orang gimana gitu. Jadi gue kenal Indra sama Gilang itu karena interview. Gitu. Astaga, oke. Terus gue ceritain, udah ada Indra Lesmana, ada Gilang Ramadan Pak. Mereka udah terkenal loh gitu, maksudnya. Iya. They're good gitu kan. Terus bapakku bilang gini, gini. Orang itu mau jadi terkenal tuh susahnya setengah mati. Oh, saya tahu itu. Gitu. Karena itu anak perempuannya kalau bisa jangan jauh. Enggak, justru enggak. Bukan karena itu. Justru bukan itu. Gue tuh gak menjadi dispensasi sebagai anak perempuan. Justru gue kan diharapkan jadi anak laki sebenarnya. Jadi bapakku bilang, orang tuh mau terkenal itu susah. Bahkan lihat pintunya aja mereka belum tahu. Betul. Nyari kuncinya lebih. Nah kamu tuh udah dibukain plung gitu. Masuk aja dulu. Oh oke. Ya masuk aja dulu. Yang akan menentukan kamu berhasil atau tidaknya adalah publik. Oke. Gitu. Oh bagus banget ya berarti ya bokap yang ngasih pandangan. Jadi kamu harus dicoba dulu. Karena kalau kamu nggak coba kamu nggak tahu, nggak empirik gitu loh. Nah kamu coba dulu masuk. Kalau publik suka, kamu boleh teruskan lihat situasinya. Kalau publik nggak suka, mundur kan lebih gampang. Oh iya benar. Mumpung belum jalan jauh. Dah akhirnya, iya tapi, aduh. Cita-cita di sana ya. Gue nggak kepikir. Emang nggak pengen jadi? Emang nggak pengen jadi? Enggak banget. Enggak. Itu buat gue sesuatu. Top dan ini jadi frontline. Gue SD sampai SMP itu suka ikut orkes Chandra Kirana. Oh iya tahu. Ya, gitu. Gue main pianika, main apa. Gue tuh SMP udah jadi pemain orkes Chandra Kirana. Wah, ini prodigi juga. Di situ gue ketemu Vina Panduwinata, Utha Likumahua, Deddy Dukun, and so on. Dimana kalau break di TVRI kan gue lihat nih pada dandan, penyanyi-penyanyi terkenal gitu ya, gitu. Dan gue lihat repot banget ya hidupnya gitu. Gimana ya rasanya terkenal? Malah jadi gue tuh ngerasa
mereka kayak nggak bebas ya hidupnya ya. Terus ya artinya ketika gue juga menjadi pewawancara, artinya kan di situ gue bisa nempatin enak apa enggak sih diwawancara orang itu gitu. Maksudnya belum tentu orang lain suka ditanya ini ditanya itu. Iya betul. Terus jadi frontliner, ntar lu apa ya rasanya? Kan kebebasan hidup gue tuh dipertaruhkan gitu di situ. Oh berarti memang beneran Teteh tuh nggak pengen jadi ngetop ya? Nggak suka, maksudnya nggak pengen ya? Itu bukan bagian dari cita-citaku. Iya. Waktu ke Berkeley itu rencananya mau jadi apa? Aku pengennya ngambil sound engineer atau film scoring. Di belakang layar? Jauh banget. Iya betul. Jauh banget. Gitu. Oke. Akhirnya terus gemilang kan. Terus akhirnya berangkat? Ya akhirnya berangkat. Karena bekalnya adalah coba aja dulu gitu kata Bapak. Oke. Dah. Rekaman. Pluk gitu cepat banget juga rekaman nggak ada 1 minggu. Cepat banget. Keluarlah itu. Gemilang. Terus boom gitu kan. Enggak, taruh Teh. Teteh waktu datang ke sana, you know kan, semuanya prodigi ini jago-jago. Nggak ada tekanan buat Teteh. Nggak ada. Nggak ada. Serius Teh? Gue kan tambang orang. Beneran Teh. Jadi cuek aja gitu. Gue cuek aja gitu. Santai gitu. Enggak ya? Waduh. Jelas mana mainnya gini, ini gitu. Enggak tahu ya kalau dilihat sekarang. Karena musik yang mereka suguhkan buat aku menarik gitu. Oh, iya menarik tapi nggak ada tuh ya awkward, bukan awkward. Starstruck gitu. Iya. Karena gue udah pada kenal kan. Kecuali kalau nggak kenal sama sekali ya. Iya, kenal kan ya ngobrol. Gitu. Tapi kan kalau main kan gimana nih? Mungkin karena hidup gue udah sama musik tiap hari. Iya sih kali ya. Wah, gue di EMS, gue dengan Bang EL, gue dengan Mas Purwa. Gue hidup kan udah dengan musik. Nggak semua orang yang punya mental. Itu mental kan? Mentalnya siap dengan ketemu orang-orang yang prodigi. Gue tuh bahkan nggak mikirin itu. Kalau saya itu dulu. Enggak, gue tuh nggak bahkan main musik kan, gitu. Artinya karena menunya adalah musik, itu adalah menu hidup gue. Dan gitu. itu nggak gampang kan tahu sendiri itu semuanya. Itu kan menu hidup gue gitu kan. Jadi gue asik aja seneng karena nyanyi itu menyenangkan buat gue, membahagiakan. Jadi berdasarkan I'm happy gitu. Oke. Udah. Gue seneng diberi tantangan dan gue tidak menganggap itu tantangan gitu. Gue cuman wow, yuk gitu. Segitu aja gitu. Iya terus. Nggak pernah punya apa ya. Jadi gue tuh nggak punya barrier gitu. Iya. Pokoknya gue lakukan yang terbaik. Jadi nggak pernah dong Teteh kayak gini. Kalau nanti gue ngetop, gue akan ini. Nggak ada. Terbalik, setelah ngetop gue pusing. Oke, ntar dulu jangan ke situ. Itu babak lain lagi dalam hidup gue. Oh iya, oke. Teteh rekaman selesai semuanya. Berapa lama Teteh rekaman album si Meledak ini? Total satu shift gue bisa ngelarin 3 ya lagu. Oke. 3. Berarti maksudnya cepat dong ya? Iya, gue termasuk pekerja yang cepat. Dan tiba-tiba Teh, lagu itu meledak. Ini jarang terjadi ya, lagu jazz, grup jazz, Toto meledak. Gila gak? Jazz berat, dia bisa menciptakan lagu pop yang enak banget pada saat itu. Meledak. Sedangkan Teteh nggak pengen jadi orang yang ngetop. Aduh, ampun. Pertama kali yang gue pusing adalah persoalan baju. Oke. Terus yang jadi ada show, jadi ada apa gitu. Tadi dulu, ini perlu gini nggak? Jadi gue gini, malahan ini bajunya perlu gimana ya supaya bener gitu. Karena gue merasa ntar dulu ini ada mulai agak distract tuh pikiran gue sebetulnya. Distractnya bukan sama musiknya ya, tapi sama situasinya. Malah justru saya ngeliatnya gini Teh. Teteh itu orang yang fashionable karena Teteh makainya tuh bisa tabrakin apa aja kan? Ingat karena suka-suka gue kan. Tapi baju bagus sih sebenarnya. Pada akhirnya gue ngerasa bahwa udah aja, ngapain gue pusing-pusing ya gitu. Pakai aja yang apa gue suka. Mau dibilang pantas kayak nggak pantas, serah gue gitu. Gimana pede sih sebenarnya. Gitu. Gue dari dulu makanya gue bilang tambang. Terserah gue gitu. Menurut orang ini kurang gini. Setelah lah ya gitu. Udah lah ya deh gitu. Jangan pusing sama itu deh. Mendingan pusing sama musiknya gitu. Latihan gitu.
Jadi Teteh nggak melalui audisi, nggak melalui apa, tahu-tahu tiba-tiba dipanggil untuk masuk jadi Krakatau. Berapa album Teh? Dan ternyata itu audisinya. Masa audisinya tuh suruh datang itu tuh? Jadi pada paruh waktu tertentu, pada akhirnya mereka mengaku itu bahwa lagu itu adalah lagu kayak tes. Begitu mereka dengerin, nih katanya nih anak Bandung ini si I, kata Dwiki. Begitu dia dengerin, ini anak bisa nih menerjemahkan gitu lah. Bisa menerjemahkan lagu sesuai dengan karakter lagu itu. Terus ya ini bukan yang penyiar itu, kata Indra Magila. Oh, ini bukan si anak yang penyiar Bandung itu. Iya, kata Dwiki, itu kan teman gue gini. Bisa menerjemahkan musik? Ya. Sebenarnya Teteh waktu datang menerjemahkan atau tidak? Gue nyanyi aja. Gue nyanyi ini menurut gue begitu gitu. Anak kecil yang songong amat sih anak kecil gitu. Songong gitu. Kalau orang ini penuh dengan teori, gitu kan. Kemudian kita membicarakan ini menjadi teori-teori, menjadi cerita-cerita gitu. Pada saat gue melakukan, ya gue pelajari lagu itu dengan intuisi dan feeling yang ada pada gue. Oh, tapi kalau Teteh itu kalau mempelajari sesuatu intu ya, maksudnya fokus. Nah, itulah konstruksi di dalam kepala gue. Ternyata itu. Kalau terus kemudian kita harus jadi diteorikan hari ini, berarti memang pendidikan di rumah itu begitu. Kamu kalau melakukan sesuatu, itu harus benar, kata kalau orang Jawa. Benar itu di atasnya benar. Oh, oke, benar. Benar itu belum tentu benar. Benar itu dia melakukannya tepat, selaras, dan perfect lah ya. Ya, tidak jadi tidak ada dampak buruknya gitu. Oke. Benar itu dipikirin sedampak-dampaknya gitu. Makanya tadi juga cari jalan kalau bisa jangan sampai salah. Betul. Jangan-jangan punya anak spesial jangan-jangan. Iya, kalau kemudian diperiksa belakangan memang ternyata gue HD. HD itu kan apa singkatannya Teh? Hyperactive disorder. Wow. Jadi nggak bisa diem. Iya, dari kecil celaka melulu lah pokoknya. Ada aja celaka gue gitu, yang ketimpa sepeda lah gitu. Terus udah gitu ini gue, jangan salah ya, ini di dalam ini ada jahitan. Nah. Iya, kenapa Teh? Kesodok ini alat pahat besi. Kok bisa ada di dalam mulut? itu babak tersendiri dalam hidup gue waktu SD. Aduh, jadi benar-benar kayak laki ya? Iya kurang lebih gitu deh. Oke Teh. Teteh meledak nih. Semua tahu Trie Utami. Pada saat itu taunya adalah penyanyi band. Tapi sukses. Tiba-tiba Teteh sendiri nih. Keluar banyak saya tahunya sendiri. Ya, mulainya LCLR tuh. Cipta lagu remaja. Itu lagu yang? Lagunya Edwin Saladin. Raguan. Iya. Dan itu nasib yang berkelanjutan. Karena ternyata Edwin Saladin itu adalah lagu instrumental juga. Yang kemudian dikasih lirik sama Adele. Sehingga kalau misalnya kita bongkar tuh lagu, itu keyboard bass banget. Wow. Range-nya segini. Dan itu. Iya sih. Nah itu Teh. Itu Teteh bisa ngambil rendah dengan power yang sama dengan tinggi ya. Dan tinggi banget gitu. Dan bisa mengecil di tinggi itu. Ya. Jadi ibaratnya kayak punya ada ininya. Otomatiknya. Ya. Ya. Kayak ada interface-nya gitu ya. Iya kan. Teteh bisa begitu loh. Bisa rendah banget kayak cowok. Bisa tinggi banget gitu. Iya. Padahal nggak sekolah. Apa karena main piano ya? Ada kemungkinan ya. Karena biasa denger ya. Terus kemudian mungkin juga karena berkesenian itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Maka ketika melakukannya itu bukan persoalan ada penonton atau enggak. Bukan persoalan ada uangnya atau enggak, tapi semua itu harus dilakukan dengan disiplin gitu. Dan benar, tuntas. Karena benar, gitu. Jadi itu adalah konstruksi baku di kepalaku dari kecil. Dari kecil sehingga
mungkin dengan begitu setiap kali aku nyanyi, aku melakukannya dengan baik gitu loh. Dengan benar, dengan tahapan yang benar, dengan sangat serius, otomatis terlatih. Oke. Ketika itu terlatih, itu akan mengembang dengan sendirinya ambitus itu. Gitu. Ada kemungkinannya itu kalau misalnya harus didefinisikan. Didefinisikan. Wah. Jangan salah ngomong. Salah ngomong sama Teteh bisa didefinisikan. Iya benar. Betul. Gua bikin deskripsinya kalau deskripsinya. Nah, Teteh masuk nih ke LCR. Oh, itu tuh LCR ya. Saya pikir itu album solo bukan ya? Lomba Cipta Lagu Remaja Keraguan. Itu ngetop banget dan meledak lagu itu. Iya. Meledak lagi. Another lagi permasalahan ya. Karena tambah ngetop kan. Oh iya, benar itu yang membuat hidup gue jadi lebih aneh. Oke. Tapi waktu pada saat itu Krakatau jalan terus. Masih terus. Ini nggak apa-apa ya. Itu hanya beda berapa bulan lah dari Gemilang. Iya, Teteh nggak apa-apa ya. Maksudnya sama Krakatau tuh aku bilang, aku di iniin single Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors. Gimana gitu. Ambil aja. Oh iya. Oke, gitu. So, aku dapat lagu tuh. Dapat lagu gitu juga modelnya. Itu tahun berapa kalau 87. 87. Oke. Krakatau kan 86. Setelah itu 7 bintang tiba-tiba. Tahun berapa? Tahun 87 juga. Dan kemudian 7 bintang tuh yang lagunya Dian ya? Iya, Jalan Masih Panjang. Iya. Nah, itu tuh Teteh, aku, almarhumah Malida, Atik Sibi, almarhum Dian Pramana Putra, Yopi Latul, Mus Mujiono, Dedi Dukun. Bayangin tiba-tiba gue gini. Ada bintang kecil masuk. Kira gue anak bawang banget. Sementara mereka itu adalah mereka tuh udah ngetop duluan ya? Iyalah. Orang-orang yang karyanya gue puterin kalau gue siaran. Iya juga. Gimana? Itu kan gitu. Tapi di situ seneng. Apa? Bisa ada di situ seneng dong. Kalau seneng. Kalau seneng karena mereka musikal. Iya. Gitu. Oke. Dan lucu kan, terus Rumpis ada Mama Ina. Itu tahun berapa? Tahun 88-89 tuh udah mulai itu. Berarti si Rumpis nih, saya tahun 89 apa tahun berapa ya? Tahun 89 kayaknya yang Teteh nyanyi. Dengarkanlah. Oh itu 87. 87. Itu pas lagu itu adalah sisa shift ya, sisa setengah jam ini kita udah selesai rekaman Jalan Masih Panjang. Oh itu tuh bareng sama itu ya? Iya. Masih ada shift sisa shift setengah jam, terus udah gitu Kak Dian bilang, Dad, itu kayaknya masih ada satu lagu tuh yang di aransemen sama Faiz, katanya sama si Bule gitu kan. Oh ya kasihin sih aja, kayaknya cocok deh gitu. Ya udah puterin. Carilah di pita, kan masih pakai pita gitu. Iya, masih pakai pita. Cut gitu. Tuk. Coba nih lagunya ininya liriknya. Oke. Ini deh. Masuk dulu deh, siapa tahu dapat gitu. Siapa tahu dapat. Masuk deh ruang vokal. Itu hasilnya. Sekali lewat. Keraguan satu take juga sama. Itu lagu ya, yang ini sempet gue seneng dan saya putar terus tuh Teh. Lagu yang dengarkanlah kasih seruan hatiku, selalu saja ingat kepadamu. Itu lagunya enak banget. Aduh, di refnya luar biasa. Nah, ya. Kalau udah biasa dengerin lagu-lagu yang banyak, apalagi jazz ya, progresi itu kan kebaca. Iya sih. Iya sih. Gitu. Progresi itu kebaca. Jadi aku tinggal surfing di atas progresi. Iya, benar. Dan bukan ini lagu ciptaan Dian berarti ya. Pepe dan Dedi Dukun. Dian itu dulu jazz vokal male itu the best tuh pada saat itu ya, tahun 85-86 ya, waktu itu ada lagunya. Jadi lagunya chordnya udah nggak benar gitu. Chordnya udah nggak benar. Jadi ya udah biasa dapat chord nggak benar kan gue. Iya. Gitu. Iyalah. Nggak pernah benar chordnya. udah modulasinya kan sadis. Iya gila sih. Ya kan, gitu. Terus do-nya banyak gitu kan.
Oke Teh, itu sampai saya ngefans sama Teteh. Teteh pernah ada nih, saya gak diam aja gini dia, tahu-tahu tiba-tiba, ini lagu yang mana yang baru nih single, iya kan? Ini Trie Utami nih. Pas saya lihat iklan, New Eterna si jelita. Siapakah dia putri cantik sempurna? Iya kan? Jadi pas saya dengar, wah keluar baru nih. Maksudnya keluar single Teteh nih. Gue langsung ke TV. Hah? Kok iklan? Gue tungguin dong itu lagu itu keluar. Nggak keluar-keluar lagi. Emang gue susah iklan ya? Itu memang gini, di balik orang tahu aku sebagai penyanyi gitu, sebagai frontliner. Aku tuh anak produksi sebenarnya di belakangnya. Aku banyak sekali bikin iklan. Itu lagu yang bikin? Yang bikin aku. Aduh. Aku banyak bikin iklan terus kemudian Mars himne apa terus enggak lah pokoknya. Teh. Banyak banget. Teteh kok semua udah sih Teh. Yang belum kayaknya ini aja kali main film kali ya. Main film udah. Udah juga. Udah. Oke. Pada akhirnya terus kemudian aku masuk main film tapi itu adalah bagian dari perkenalanku aja. Belum keluar filmnya. Oh belum. Oke. Teteh jadilah akhirnya waktu itu keluarlah. Dengarkanlah Teh judulnya apa ya? Ku ingin kau ada. Ku ingin kau ada. Ku ingin kau ada. Gitu. Itu gaya banget. Gaya waktu itu banget tuh gue tuh. Teng 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 teng. Gila. Oke. Terus Teteh banyak keluar lagi terus ya, di sini. Banyak ya. Nah, sampai kapan Teteh masih di Krakatau? Saya tuh lost di situ berita. Oke, Krakatau itu pada tahun 2000 setelah kau datang ya. Setelah kau datang, aduh, gimana sih lagunya? Sejenak hatiku meragu, kau datang. Oh iya. Iya. Oh itu lagu itu. Itu album gue berapa? Album keempat ya. Oke. Jadi setelah kau datang, itu Krakatau ibaratnya memisahkan diri itu 3-3. Ya kan? Itu karena punya project atau? Tiba-tiba ngerasa gini, stuck banget ya kita berenam gitu. Hah? Oke. Ada gitunya ya? Ada. Aneh-aneh ya? Bukan berantem ya? Nggak ada berantem, nggak pernah berantem. Gila ya? Oke. Kalau kata bahasa anak men gitu kan anaknya. Men gila nih stuck banget nih. Aduh, nih lagi nggak asik nih. Mesti ngapain ya kita ya gitu. Itu siapa yang ngomong gitu? Ya mostly semua Indra, Gilang gitu, Dwiki, Pra, semua. Ya udah kalau gitu, kayaknya gue pengen bikin yang lain deh gitu. Tapi nggak mungkin di Krakatau gitu kan. Oke. Terus yang 3, oke deh kalau gitu keluarlah band Adegan kan. Oh sama Hari Mukti. Iya. Di situ ada Indra Lesmana, Gilang Ramadan, Doni Suhendra. Oh 3 di sana. 3 nih di sana. Plus Hari Mukti. Yang 3 ini, yang 3 ini Pra, aku sama Dwiki. Oke. Terus, hubungin lagi Budi Haryono. Bud, berempat lagi yuk, gitu. Hayulah, gitu kan. Gas kalau zaman sekarang. Gaskan gitu kan kalau sekarang. Hayu, bikinlah kita. Mencoba untuk keluarlah sekitar kita. Sekitar kita. Oke. Itu album Let There Be Life. Di situ sebenarnya album transisi untuk yang bertiga ini. Transisi apa nih? Transisi menuju ke etnik. Oh, oke. Gitu. Udah. Ini udah mulai aneh kalau udah kayak ini udah aneh nih. Jadi eksperimental. Selesai sekitar kita, terus kita bertiga gini. Kayaknya kita harus berhenti dulu main diatonis ya. Gitu. Jadi pindah ke pentatonis. Semua masuk. Pes gitu. Seneng Seneng lah. Lapangan baru. Makin luas ya kan? Jadi bisa explore lagi. Terus akhirnya masuklah Kang Yoyon sama Ade dari ISI kan. Mereka adalah dosen-dosen ISI. Keluarlah Krakatau Ethnic album pertama Magical Match. Berarti nama masih Krakatau? Krakatau. Cuman minus Dwiki? Iya, jadi Krakatau Ethnic lah. Iya. Gitu. Oh, Krakatau Ethnic. Oke. Budi tuh?
Budi, terus udah gitu ada terjadi pergantian pemain drum lah. Kadang-kadang Budi bisa main, kadang-kadang si Agus anak Bandung gitu. Nah, akhirnya kita belajar untuk bermain di Laras Salendro. Apa tuh Laras Salendro? Itu adalah scale tangga nada pentatonik. Namanya Laras. Ya, ada Laras ya namanya, scale itu Laras. Ada Salendro, ada Madenda, ada pelok. Salendro kan alat musik ya? Enggak, itu Laras titi nada. Oh, kirain tuh Salendro alat musik. Enggak, titi nada. Karena saya ada di kayak mayor minor misalnya gitu. Ya, oh gitu. Itu kan titi nadanya mayor atau minor. Saya pernah punya rumah di Jalan Salendro, berarti itu. Itu sebenarnya adalah Laras titi nada di dalam pentatonis. Saya baru tahu. Oke. Nah, kita bikinlah album sampai kemudian ada Magical Match, terus Mystical Miss dulu, setelah itu baru Magical Match. Nah itu tuh berjalan tuh, itu adalah full exploration. Itu dimana saya nggak bisa nyanyi di A440. 432 dong? Kadang 432, kadang 415. 415. Ya. Gitu. Ya karena kalau ini apa namanya udah ini di etnis banyaknya di situ ya. Iya gitu. Iya, tapi benar. Kan itu persoalan ambang ya. Kalau etnis tradisi itu nggak pernah tepat, nggak ada syaratnya. Iya, pasti kan ada. Ya dia memang nggak syarat. Iya betul. Dan yang didengar itu sebenarnya yang kedengeran adalah ambangnya, bukan ketuknya gini. Di sini ininya ya apa namanya kayak ngeng terakhirnya Iya, ngeng ininya. Jadi bermain di skala lebih susah tuh. Karena nyari ujungnya kan, bukan nyari sininya ya. Betul. Sampai ada satu kisah nih ya. Kita main di Jogja waktu itu. Terus kita main karakter etnik. Tapi setelah kita wrap up, penonton, oh kau datang gitu ya. Terus kita kan lihat-lihatan. Kita udah nggak main itu lagi gitu, tapi kita sadar bahwa itu adalah bagian dari diri kita untuk publik gitu. Mau nggak mau harus dibawain. Di situ ada ada baby grand. Kan nggak masuk. Dwiki main pindah ke baby grand. Si pra pusing kan. Ini udah steman. Bass gua kan 432 nih. Enggak sih gitu. Sementara gue gini, si Ici udah main. Gue langsung nyetem lagi nih gue gitu kan, nyetem ini. Iya. Itu pada saat itu belum ahli banget gitu ya, baru ke situ lah ya. Jadi gue nyanyi sejenak hatiku meragu loh. Kenapa Salendro? Ketawa kita semua. Bentar, setemannya belum balik. Terus udah gitu. Masih pentatonik. Sejenak hatiku meragu. Kenapa gini? Gitu. Tunggu. Itu seru banget. Iya kan. Itu kan maksudnya sesuatu yang. Iya. Kita kan dua karakter yang berbeda ya. It was fun gitu. Tapi itu adalah bagian. Oh iya ya, memang itu adalah. Iya. Tapi seru ya. Pada ketawa lah semuanya. Padahal itu kesalahan. Sama dengan Kabin. Begini nasib jadi bujangan. Gitu kan. Kemana-mana asalkan suka. Tiada orang yang melarang. Dan aku memang bisa akhirnya belajar untuk menyanyi tradisional juga. Wah, teh. Gitu. Jadi aku pelajari betul. Jadi ya memang aku kalau masuk terhadap sesuatu aku nggak pernah setengah. Aku belajar. Jadi ngegambar bisa juga nggak? Aku ngelukis. Udah pameran sih. Aduh, yang ini serius. Ngelukisnya serius. Pameran pertama itu duet pameran sama Nasirun. Udah gak bener kan itu kan. Duet pertamanya duet pameran sama Nasirun. Nasirun dewanya pelukis lagi. Oke. Ya, oke. Apa ininya? Stylenya? Nggak, terserah gue. Kan gue nggak mengambil itu gitu, nggak mengambil pelajaran, maksudnya tentang bagaimana menggambar dan lain-lain. Itu hanya intuisi saja gitu. Karena gue orangnya logis, jadi semuanya diterapkan dulu secara logis. Setelah itu terserah gue.
Dan itu kebebasan. Ini bukan Tri Utami kayaknya. Nggak ngerti. Dasa Utami. Ada 10 kemampuannya bukan 3. Oke, Teh. Jadilah si Krakatau tinggal segitu. Iya. Akhirnya break tuh kenapa? Saya tahu-tahu hilang, Krakatau tuh nggak ada. Kita sendiri semua. Krakatau itu sebetulnya yang etnik tetap berjalan. Sampai akhirnya gue bener-bener tahun 2004, gue out dari situ. Dan diganti sama Ubit. Oh, baru 2004 ya? Iya, gue out. Dari Krakatau etnik. Iya. Bukan, tapi Krakatau yang itu nggak ada ya? Yang Krakatau awal udah nggak ada ya? Yang awal udah nggak ada pada jadi saat itu. Okay. Tinggal Krakatau etnik. 2004 gue out. Keluar Ubit. Masuklah Ubit. Nah, sepanjang masa itu kita tuh keliling dunia. Siapa? Krakatau etnik. Sama Ubit? Enggak, waktu sama aku. Itu keliling dunia ya? Keliling dunia. Enggak kedengeran di Indonesia. Pantes. Itu kemana aja Teh? Eropa Timur aja berapa kali keliling. Eropa Timur tuh ya negara-negara Eropa Timur. Terus berapa kali juga tur Australia. Oke. Gitu. Nih Teh. Venezuela dan lain-lain. Amerika Latin. Ini kan beda ya. Different world loh. Ya, kayak betul. Different world ya. Jadi kayak gini. Teteh di Indonesia itu sebagai bintang yang dilulukan, yang bintang pop, bintang apalah kayak gitu ya. Iya kan? Lagunya pop soalnya. Udah orang jadi tahu banyak lah. Maksudnya semuanya. Pada saat kesini kan ini udah niche pada saat itu. Happy with that. Selama itu kesenian buat gue sih happy. Padahal kehilangan untuk yang wah gitu, kehilangan kan itu kan di Indonesia. Kan untungnya kan gue memang tidak bergantung pada itu dari awal. Happy, punya happy sendiri ya. Buat gue kan karya itu kan kehidupan. Karya itu adalah kehidupan. Beneran. Gitu. Jadi apapun yang gue kerjakan, gue nggak bekerja untuk misalnya ini ada duitnya ya, baru gue kerjain benar. Oh, Tete tuh nggak gitu ya? Enggak sama sekali. Sama kayak saya nggak ada gitu. Manajer biasanya gitu. Itulah gunanya manajer. Kita mah jangan. Gitu. Jangan. Oh, usah gampang itu mah. Manajer aja. Manajer aja sebelah sini. Teteh keliling dunia with Krakatau etnik berarti membawakan present Indonesia ya, keluar negeri semuanya ya. Dan di sana juga banyak grup-grup dengan ininya the world music jadi ya. Iya, termasuk jenis world music. Iya kan, world music ya. Wow. Pantes hilang tuh ternyata ngilang karena keliling. Lebih banyak kita keliling. Oke. Jadi saya tahu akhirnya. Oh, karena kan yang lain masih mengeluarkan single Teteh nih hilang. Ternyata itu. Pada setelah itu, pada saat 2004 kesini kan terus Afi. Nah, kan datang langsung Teteh kan jadi juri. Iya, babak itu adalah babak di mana gue sangat happy karena bisa mengajar rakyat Indonesia. itu sebenarnya yang menjadi aim gue gitu, bahwa gue ingin orang tuh tahu bahwa musik itu ada ilmunya gitu loh. Musik itu bukan cuma perkara ketenaran, bukan cuma perkara nyanyi, itu bukan cuma sekedar begitu, enggak. Musik tuh ada sekolahnya, tahu, ada degree-nya, ada profesornya gitu. Ada satu ekosistem yang musik itu sebetulnya punya tempat secara sejarah, secara budaya, sebagai alat, sebagai tools gitu loh. Ada tools diplomasi, tools hiburan, ada tools ritual gitu. Ya, jadi musik itu menempati tempat yang bukan cuman sekedar hiburan, tontonan, tapi tuntunan. Nah, itu. Gitu. Kalau menurut saya jadi hampir sama. Menurut saya itu adalah seniman ataupun musisi ataupun itu kelasnya di atas. Karena with heart. Iya, betul. Cuman itu yang masih with heart sampai sekarang. Di luar AI. Di luar AI kan tools. Betul. Ya, kan? Setuju gue. Setuju ya? AI itu tools. Oke, Teh. Teteh akhirnya jadi Teteh bukan yang telepon Rika Ruslan pada saat itu untuk jadi juri. Ya. Waktu itu pernah kesini. Teteh yang mengubah hidup dia. Pada saat itu dia benar-benar lagi kosong dan nggak punya apa-apa Teh. Tiba-tiba diajakin, dia cerita di sini, diajakin sama Teteh untuk menjadi juri dan akhirnya dia bisa punya rumah, punya mobil segala macam. Teteh baik, udah gitu baik. Aduh, Masya Allah. Saya tuh ingin meregenerate sebetulnya kan. Itu apa yang ada dalam pikiran saya. Kalau bisa kemudian ini pengetahuan ini bisa dipakai oleh orang dan bermanfaat buat orang itu
itu buat saya adalah bayaran. Gitu. Itu bayarannya gitu loh buat saya. Puas Tetehnya maksudnya dengan itu aja tuh, itu kepuasan Teteh ada di situ ya berarti ya? Iya kan, kemudian Rika juga bisa kemudian memiliki pengalaman empirik kerja waktu AFI. Iya. Itu berapa tahun sih Teh? Lama banget lah, itu bertahun-tahun lah kita kerja di situ tiap hari kan. Itu memang nggak mikirin duit, tapi kan duit datang. Ya demikianlah semesta bekerja. Iya, itu jawaban paling keren. Begitulah semesta bekerja. Kalau kita kerjanya benar gitu, kerjanya benar, optimal, itu akan ikut. Iya. Otomatis gitu. Bertahun-tahun Teh. Bertahun-tahun. Oh, bukan 5 tahun. Lebih, udah belum KDI, belum dangdut mania, belum. Gitu. Udah tetek bengek kan itu. Nggak boleh ngomong tetek bengek lagi. Udah di payudara asma. Oh iya benar. Gua teteknya lu bengeknya kan. Oh ke situ udah ya. Segala macem kan itu, makanya ya akhirnya kan demikianlah, terus kemudian ada babak-babak di dalam hidup. Benar. Gitu. Itu chapter baru. Selalu ada chapter gitu. Oke. Teteh waktu itu sempat akhirnya tiba-tiba saya dengar reuni apa gimana ya? Krakatau reuni kan? Yang lama semuanya yang berenam ya? Berenam. Iya kan? 2014. Wah, gila Teh. Itu saya seneng banget. Saya nonton itu. Java Jazz apa Java Jazz ya? Bukan Java Jazz ya beneran. Java Jazz. Teteh main 1 jam tuh kalau nggak salah tuh lagu. 1 jam lebih, hampir 1 jam setengah. Cuman rambut Teteh masih panjang. Rambutnya masih panjang. Dan Teteh nyanyi, itu masih apal semua Teh. Terus gimana tuh prosesnya pas ketemu lagi yang ngajak sampai menginisiasi? Sebetulnya. Apa karena acara? Enggak, di awal itu karena Krakatau nggak main-main gitu ya. Aku ngobrol sama Mas Doni DSS. Mas, bikin remembering yuk. Oh, oke. Remembering Krakatau. Kirsononya. Gitu ya. Karena kan aku jarang sekali dapat lagu-lagu yang terjalnya seperti itu. Gitu, terjal. Wah, curam. Gila itu. Kan pengkolannya berbahaya ya, telat ngerem jatuh gitu kan. Iya. Nah, terus dibikinlah di Bandung. Terus pertamanya di Bandung pernah di Bandung, tapi aku dong yang nyanyi, bandnya audiensi. Oh, oke. Gitu. Terus kita ngundang cuman Indra yang nggak datang. Iya kan? Yang lain datang nih, 4 orangnya datang, Gilang datang, cuman Indra yang waktu itu nggak bisa datang. Itu lucu banget gitu. Jadi mereka duduk di depan, guys, kalian lihat ya gue nyanyiin lagu-lagu kalian yang di Krakatau gitu. Sampai kemudian 2014 itu kita ngobrol di Bintaro. Ada di satu tempat, yang tempat itu pun sekarang sudah nggak ada tempatnya itu. Kita ngumpul, terus Indra pas bisa, semua lagi ngumpul berenam. Oh, Indra juga ada pas? Pas lagi bisa. Terus kita ngumpul, ngobrol. Gila nih, udah lama banget ya kita nggak ngobrol gini. Men gila 2014. Kita udah tua. Men gila kita udah tua nih ya gitu. Iyalah. Selfie udah mulai? Kalau udah 2014 udah ada selfie? Udah ada. Udah ada Instagram? Udah ada. Oke. Terus udah gitu, gimana? Are you okay guys? Gitu. Ya kita do the reunion lah gitu atau apa. Tapi siapa yang bisa ini ya? Telepon Mas Doni. Gitu. Telepon Mas Don, lagi ada di rumah nggak? Ada, katanya gitu. Mas bisa ke Bintaro nggak? Kita berenam lagi ngumpul gitu. Oke, aku kesana sekarang. Gitu. Mas Doni di SS? Mas Doni datang. Jadilah itu ketok palu. Oke ya, kita latihan lagi yuk gitu. Berapa kali latihan lagi? Kan udah lama tuh. Berapa kali latihan lagi? Latihan sih nggak terlalu panjang ya. Cuman nginget lagunya kan. Di awal yang paling parah. Kita lupa. Iyalah, gila tahun 8 berapa tuh? 87 atau 86 ya? Terus yang lebih seru. 2014 berapa tahun kemudian tuh? Kalau gue kan sering denger. Jadi gue tuh orang yang apal sampai ke improvisasi masing-masing. Oh iya oke. Karena sering dengar. Karena itu terus gue puter gitu loh. Nah, yang lucu adalah ketika mereka main, ini chordnya kemana sih? Terus gini, susah amat sih ini lagu gitu. Gila, Prodigy lupa. Terus gini, gue bilang, nah lu yang punya lagu, lu yang aransemen makanya. Gue lihat,
Udah men ini chordnya. Ketawa, jadi mereka mentertawakan dirinya sendiri. Karena gini, kalau kita lihat ya, orang semakin jago, semakin sederhana jadi dibikinnya kesalahannya. Jadi lucu banget gitu, sampai kemudian akhirnya kita mesti denger lagi ulang. Oh lucu gitu kan. banget. Oh itu prosesnya lucu banget. Gak ke situ gitu chordnya. Enggak, bassnya gak ke situ. Jadi itu yang paling sejarah yang paling buat gue lucu ya, banget lucu gitu banget ya. Teman-teman gue kesulitan sama lagunya sendiri, bukan lagunya orang gitu. Udah sampai akhirnya kita bikin, kita bikin, kita karantina di Bali, nginep di rumah gue di Bali. Oh oke. Di rumah gue di Bali. Oke. Indra udah di Bali waktu itu? Indra udah di Bali. Oh, oke. Indra udah di Bali. Terus akhirnya kita bikin album. Terus kita bikin lagu baru. Ada 3 lagu baru. Hasil dari karantina di rumah gue. Rumah gue kan di Batu Bulan waktu itu. Jadi ada lagu judulnya Moonstone. Oh, Batu Bulan. Batu Bulan. Kalau di situ kurang kreatif sih, Bang. Iya kan, gitu. Ada lagu Cermin Hati, ada lagu apa dan lain-lain gitu. Dan itu terus kemudian direkam dan jadilah Krakatau Chapter 1 itu. Oh, jadi sebelum main yang saya lihat di 2000 itu ada DJ, bikin album dulu? Enggak. Main dulu. Ini main dulu nih. Aduh, untung saya nonton. Kenapa? Main dulu. Sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Om Doni kan udah nggak ada. Iya, ya kan? betul. Dulu masih full semua. Dulu masih full. Jadi kita sempat bikin 2 album ya. Krakatau Chapter 1 sama Chapter 2. Tapi original? Original. Berenam? Gitu. Ya, itu adalah bagian dari perjalanan kita bersama Doni Suhendra tuh. Gitu. Wah, itu dari saya kecil sampai terakhir ngeliat tuh kayak bahasa Sundanya tuh waas gitu. Waas pas ngeliat kalian main tuh waas gitu. Bener-bener, anjing gak ada yang beda loh. Terus ada lagu yang teng apa ya judulnya tuh? Yang mana? Yang kayak lagu-lagu flamingo gitu lah, itu. Oh, High C. Iya. Iya. Bayangin lagu gitu aja dulu ngetop. Ngetop, betul. Apa judulnya? Haiti. Masih sama lagi kok. Aduh, gue bilang gila sih, gue seneng banget. Kalau lihat Krakatau di panggung, itulah ngobrol. Ya. Jadi kita seperti latihan kan, kadang-kadang kita ketawa-ketawa di atas panggung kan, wah gitu. Terus ngeliat Teteh juga, sih nyanyinya masih kuat, tahu berapa lagu nih. Itu yang satu hal yang di Krakatau itu nada dasar nggak turun. Iya, tapi kan nggak ada masalah sama Anda ya. Awalnya aku pikir masalah. Awalnya. Jadi aku minta gini, Pak Indra gitu. Boleh nggak turunin setengah atau 1? Indra bilang, nggak usah Mbok. Panggil aku kan Mbok. Mbok Ii. Gaya Bali. Mbok Ii panggilannya. Terus, jangan Mbok, biarin aja. Nggak, cobain. Aku bilang, cobain. Terus gue nyanyi, dari tengah. Terus gue bilang, nggak enak Pak Indra, balik lagi aja. Gua bilang juga apa, kata Indra gitu. Jadi akhirnya semuanya balik ke nada. Iya, balik ke kunci yang sama. Dengan tense dan endurance yang harus sama dengan umur 18. Iyalah, gila itu umur 18 lagu itu. Iya, gitu. Waktu itu berapa tahun ya berarti ya? 87 ke 2014. Waduh. 86. 86 ke 2014. Goks itu. Dan yang penting itu adalah mengembalikan tense sebetulnya pada saat itu. Aku harus berupaya gitu. Oh ini tense gimana ya? Jadi sama suamiku dipasang terus. Tiap hari bangun tidur gue udah dengan Krakatau itu. Bu, supaya tense-nya kepanggil lagi. Suami musisi juga gak? Enggak, bukan. Tapi dia ngerti untuk gitu-gitu ya? Karena dia mempelajari aku. Oh, gak usah mempelajari musik, mempelajari dia juga jadi ngerti musik. Musik mulu berarti. Hidupnya kesenian jadi dia insinyur sebetulnya. Oh dia insinyur. Oh dia malah eksak ya, orang eksak. Jadi konstruktif. Nah dia yang mengkonstruksi, sementara gue random. Oh iya. Jadi kalau ada apa-apa dia yang bikin konstruksi. Cocok loh orang yang ibaratnya kalau pemusik kan perasa banget kan. Ketemu sama orang yang logik, wah itu memang temen ya. Temennya itu kan. Temennya, iya. Dipasangin terus tiap hari.
Pasangin terus supaya memanggil tense yang lama. Iya. Karena setelah nggak sama Krakatau, praktis sebetulnya lagu pop yang disebut lagu pop itu nggak ada yang memberikan aku ruang sebesar itu, kecuali bersama Mas Jaduk Kwa Etnika. Lagu pop? Enggak, maksudnya di lagu pop kan nggak ada. Ya nggak ada. Ya. Tetapi aku beruntung setelah tidak dengan Krakatau Etnik, aku direkrut sama Kwa Etnika sama Mas Jaduk. Oh Jaduk, iya. Itu udah berapa tahun tuh kita keliling dunia lagi lah. Keliling lagi. Gitu. Nah disitulah terus aku juga punya kesempatan mengembangkan diri, tidak hanya etnik Sunda, tetapi juga merambah ke pesisir utara, merambah ke Banyuwangian, Bali dan lain-lain. Secara produksi suara. Secara produksi suara. Teteh, apa sih sebenarnya makannya? Saya makannya nggak banyak, Pak. Saya nasi sangat sedikit. Saya diet karbo seumur hidup, gitu. Saya nggak makan jeroan. Iya. Lemak-lemak saya nggak makan. Oke. Sajian saya cuma kopi sama udut. Teteh ngerokok masih? Iya masih. Maksudnya dari dulu sampai sekarang? Masih, nggak pernah berhenti. Gimana tuh kalau menurut Teteh? Kalau Teteh kan juga ngajar juga ya, ngajar vokal juga sempet. Dari kecil malah ngajar vokal. Ngajar piano waktu kecil mah. Oh iya ngajar piano. Ngajar vokal juga sekarang. Kalau ngajar vokal kan berarti bener nggak Teh? Kalau ngerokok memang jadi jelek suaranya? Enggak. Yang bikin suara bener itu adalah diafragma. Kalau diafragmanya benar, teknik produksi suaranya benar, gitu, maka nggak ada hubungannya sama. Nggak ada hubungannya sama ngerokok, sama makan gorengan. Nggak. Kalau aku, tapi aku nggak bisa mengajarkan kepada seluruh orang bahwa itu nggak apa-apa. Oke. Nah sekarang Teteh udah nih, saya tuh udah terjawab. Oh Teteh ternyata keliling dunia terus. You have no problem with English berarti ya, sangat ya. Enggak, karena di rumah itu dulu campur antara bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Bahasa Belanda ternyata narboven. Narboven, benar. Karena bapak ibu kan kalau dulu ngomong nggak mau ketahuan anak-anaknya, mereka pakai bahasa Belanda. Mereka tahunya ngerti kita ya. Jadi kita akhirnya pasif, lama-lama bisa aktif juga. Oke. Ya. Orang zaman dulu ya. Iya benar. Orang zaman dulu harus bisa, harus ngerti lah at least gitu. Terus Teteh sekarang saya lihat balik lagi. Saya lihat sering di TikTok nih. Iya. Iya kan? Sama teman-teman lagi pada ngumpul, lagi pada sama Roni Waluya, ada Reza Herlambang gitu. Tiba-tiba Teteh keluarin single. Iya, itu kan ini bagian dari gitu. Oh, itu cuman bagian dari nggak ada. Kita memang di planning enggak ya? Bagian dari gitu. Oh, nya jadi single ya? Iya betul. Judulnya apa tuh? Pengertian itu adalah lagu yang originally sang by Harvey Malaiholo, ciptaan Alex Kembar. Oke. Ya. Terus udah gitu kita pick itu untuk jadi single kita yang terbaru. Oke, berarti itu memang ada originalnya dulu. Ada. Harvey Malaiholo yang bawain. Judulnya remake, itu pengertian ya. Alex Kembar yang dulu penyanyi itu, Iya, Kembar Group. Dibawakan sama bertiga. Ini ada nanti video klipnya gue putar terus di sini. Namanya Fame. Fame pengertian. Jadi nanti linknya ada di caption di deskripsi gue. Jadi tinggal diklik, komen, lihat ya. Ini ada 3 orang. Ada Trie Utami, Roni Waluya. Roni Waluya itu dulunya yang kalau lu dengar lagu Hey yeah. Nah itu Kahitna dulu ada 3. Ada Hedinus, ada Roni Waluya sama almarhum Carlos Sabah. Satu lagi Reza Herlambang yang dulu pernah di sini pernah dulu di sini Reza Herlambang bertiga. Ininya mah saya udah tahu semua. Teteh pasti nyanyinya bagus banget. Roni pasti bagus banget, Reza pasti bagus banget. Kebetulan di sini lagunya kan rada melo ya. Iya. Oke. Yang aneh itu buat saya, kenapa video klipnya pakai AI? Siapa yang bikin? Yang bikin aku. Yang bikin video klipnya, maksudnya pakai? Iya aku. Aku Om. Jadi kamu yang salah ya? Iya Om.
bikin. Bikin. Teh bisa AI, bisa komputer, bisa AI segala macam teh. Bisa sekarang. Jadi baru belajar teh. Iya kan gini ya. Lu harus lihat ya. Ini bukan soalnya aja. Udahlah. Ya. Nyanyinya mah udah oke, keren semua. Ini video klip harus lihat. Nah, jadi fenomena AI ini buatku menarik. Ya, ini makhluk apa ini? Iya. Banyak yang takut loh penyanyi sama AI. Iya kan? Iya. Sementara kita musisi terhadap teknologi itu kita udah ketemu lama banget. Iya. Terhadap perubahan. Iya. Dibanding mungkin dengan teman-teman desain. Oke. Benar. Sering dia update-nya kan? Iya. Kalau kita? Ya, kalau kita tuh dari dulu, dari mulai masuk digital. Udah berapa kali ganti ya? Kita udah ada sound sampling. Iya. Ya kan? Ya. Kita pakai MIDI. MIDI zaman dulu. Zaman dulu tuh ya pakai MIDI. Kemudian untuk vokal keluar yang dari Melodyne Auto Tune sehingga bisa digambar. Ya kan? Orang paling fales sedunia juga take vokal aja sekali ntar gua gambar. Ngeditnya paling yang lama. Benar? Ya kan? Tinggal lo mau ngeditnya apa enggak berhari-hari. Iya. Tapi itu adalah semua bagian dari perubahan-perubahan teknologi yang kita hadapi. Ya mereka mah udah sering lah ya kalau musisi. Organ tunggal. Ya. Sih? Ya. Benar kan? Perubahan di dunia musik itu intens, tight, dan kita udah ketemunya lama. Tiba-tiba keluar AI, cepret. Terus gue gini, ini makhluk apa ini? Gitu. Gue harus pelajari itu karena itu adalah bagian dari bahan gue mengajar. Gue kan ngajar budaya. Oke, siap. Gue ngajar budaya. Siap. Oke. Budaya ya, bukan buaya ya. Budaya. Untuk membudayakan para buaya. Gitu. Ya. Karena gue ngajar budaya. Terus gue kemudian juga salah satu pekerjaan gue di kaki kiri adalah turun ke kampung-kampung bersama jaringan Kampung Nusantara. Itu tuh apa? Itu adalah sebuah jaringan kerja di bawah yang membantu menemani teman-teman di kampung. Seluruh Indonesia. Ngapain? Membuka kembali ruang-ruang budaya di kampung-kampung, kemudian menjadi katalisator dan menjadi fasilitator supaya kemudian apa yang ada di kampung-kampung itu yang kita bisa diangkat. Gitu. Nanti kaitannya dengan Kementerian Desa atau Kementerian Kebudayaan sekarang untuk program-program dan lain-lain. Jadi semi sosial ya? Oh itu sosial. Sosial banget ya malah. Oh itu full sosial. Kalau company kan ada CSR. Ya. Kalau ini PSR. Personal Social Responsibility. Nggak ada karena. Nggak ada. Berarti nggak ada duitnya. Kadang-kadang kita on our personal bill semua. Karena didorong oleh rasa tanggung jawab sama cinta aja. Gitu. Jadi itu ada jaringan. Udah berapa lama teh? Udah 15 tahun lebih. Ya Allah, gitu. Kerja begitu. Nah itu menjadi penting untuk bahan gua ngajar. Gitu. Kenapa? Karena ini udah sampai di akar rumput. Ya kan? AI ini apa? Itu harus dijawab. Dan bagaimana cara kerjanya? Bagaimana ini bisa mempengaruhi psikologi orang? Bagaimana ini bisa mempengaruhi psikososial? Sejauh mana ini bisa merubah pola di masyarakat? Tentang hoax, tentang hyperrealik. Iya. Itu yang aku pelajari. Padahal buatan Indonesia itu tuh. AI. Oh itu Kang Dul sumbang itu mah. AI. Ada lagi lagunya Kang Dul. AI. Na itu kan. Iya kalau dipakai itu jadi AI kan. Sok bacain sama AI. Cuma bisa bohong. Saya goyang. Nah, kemudian itu aku pelajari. Itu menjadi salah satu topik yang aku harus tahu. Gitu. Sehingga kemudian aku masuk. Aku tahu cara kerjanya. Oh. Bagaimana kemudian apa perbedaannya nanti? Karena ketika aku bisa mengumpulkan pengetahuan itu yang bisa aku bagi buat orang lain. Nah, menurut Teteh AI itu jadi musuhnya musisi nggak? Kalau aku sih enggak. Enggak kan? Kalau aku enggak. Gitu. Kenapa? Karena nah ini dia, aku bisa menjawab ini karena apa? Aku harus coba dulu ini barang apa. Gitulah. Sehebat-hebatnya AI, dia bekerja atas prompt. Prompt tetap kita yang bikin. Gitu. AI itu harus prompt ya? Harus prompt? Iya prompt.
Ada yang template juga ada, yang sederhana-sederhana itu mah ada. Udah lah, itu mah buat main-main ya. Itu mah buat main-main. Tapi ketika kita membuat sesuatu, di situ bahayanya. Gitu loh. Kalau di tangan orang yang jahat, ini jadi alat yang paling luar biasa. Gitu. Dan apa yang harus kita lakukan atas AI ini? Itulah kenapa terus jadi, oke, mana ya? Sini, gue bikin aja deh. Belajar langsung kejar paket A gitu. Kalau SMA kejar paket A, belajar gue sama temen gue di Malang, ada temen ini. Malang terkenal tuh orang Malang. Nah itu ada satu temen gue Reddy, Dr. Reddy Eko Prasetyo, itu adalah think tank gue di jaringan Kampung Nusantara. Dan dia jago untuk AI. Dia juga orang yang ngulik kayak gue, nggak bisa diam, sama-sama HD. Jadi sama-sama hyper ya. Sama-sama. Jadi kita tengah malam tuh gini, lewat Zoom. Nggak Red ini, ganti promnya. Tak keluar, tuk. Belum, ganti prom. Dan itu kan pakai duit ya? Pakai duit. Kredit kan pakai kredit. Pakai kredit, ya ya, kan? betul. Pakai kredit. Kocek sendiri lagi. Iya dong. Namanya belajar. Tapi it's work bro. Gue ngelihat amazed pas itu pakai AI dan ternyata itu Teteh sendiri yang bikin sendiri ya, bukan tim. Sendiri. Ya berdua dibantu sama Reddy maksudnya itu. sendiri, bukan ada tim yang bikin. Enggak ada. Kalaupun mau dibilang berdua doang sama Reddy. Iya sama Reddy. Gitu. Sadis deh. Teteh itu berarti curiosity-nya tinggi ya? Itu yang membuat gue banyak celaka dari kecil. Karena gak bisa dibilangin, karena pengen tahu. Teteh pernah main film juga? Pernah. Jadi siapa, cameo atau jadi peran memerankan orang? Sebagai Tri Utami tapi punya jalan cerita gitu. Oh jadi ada lainnya? Ada lainnya tetap. Oke. Ada lagi yang buat saya paling susah itu. Saya pernah ditawarin dan saya nggak berani. Apa tuh? Saya pernah play. Teteh pernah main play? Play itu ya play itu bagian dari apa yang disenangi oleh keluargaku. Oh Teteh memang senang nonton play? Dari kecil. Gue udah 100 kali nonton. Gue tuh udah 100 kali nonton Sound of Music kali. Ada yang bagus tuh apa Teh? Tentang Vietnam tuh Teh. Apa? Aduh, bukan Shanghai, apa ya? Tentang di Vietnam, cewek Vietnam sama tentara yang pacaran. Oh, Madam. Iya, pakai Madam Butterfly. Bukan. Itu. Miss Saigon. Sorry. Miss Saigon. Ya, itu sedih ya. Miss Saigon. Bagus itu. Nah, keluargaku itu seneng. Keluargaku itu kerjanya nonton Disney dari kecil. Iya. Ya, itu udah pasti. Anak-anaknya Mas Purwo lihat semua anak-anak yang main play. Kalau tahu yang main Keluarga Cemara jadi ibu tuh Andrea Miranda, itu ponakan gue. Oke. Teteh kalau main play, nyanyi kan harus langsung. Yeah. Berakting juga. You have problem with that nggak? Nggak. No? Nggak, karena kan aku pernah teater juga. Teteh pernah teater juga. Udahlah. Berarti semua seni Teteh udah pernah lakonin ya? Sebagai bagian dari perjalanan hidup saja. Saya nggak salah ngefans sama Teteh. Tapi ekspektasi gue memang sama sih Teh. Dulu zaman dulu bahwa ada seorang Tri Utami di antara cowok-cowok yang prodigi semua. Ternyata saya pikir pada orang-orang berpikir adalah Teteh adalah orang yang beruntung yang dipilih doang. Ternyata Teteh seorang prodigi juga. Jadi memang kalau menurut saya ya, waktu dulu saya yang bilang nggak mungkin. Pasti dia prodigi juga. Kenapa? Karena lagunya kalau disendiriin merdu. Tapi kalau di grup ini dia masuk ke situ dan kan tahu tingkat kesulitannya nyanyi di situ kan. Jadi begitulah hidup itu. Waduh. Kamu kan mendeskripsikan aku. Ya kan? Bahwa bahwa ini tuh begini, ini tuh begini. Iya. Sementara aku tidak mendeskripsikan apapun. Iya benar. Iya kan? Iyalah. Iya kan? Iya. Gue mah tambang jalan aja gitu. Jadi semua tuh aku jalankan sebagai bagian dari terus ya. Iya. Karena nggak ada hasil buat aku tuh, hasil tuh nggak ada. Yang ada tuh target antara. Iya sih. Mana ada hasil akhir? Ada. Nah Teteh berarti ini sekarang yang lagi dibikin ya, next nih. Ya kayaknya gue lagi pengen ngerjain ini. Apa yang aneh lagi? Buku udah juga nulis?
sudah 5 buku yang terbit. Oke. Oke. Terus apa yang mau dibikin gitu? Aku kan termasuk keluargaku tuh adalah orang-orang yang senang mengajar. Guru karena ada basic gurunya juga. Karena ada basic guru, jadi kami punya satu ruang berpikir untuk selalu ingin orang lain pintar, ingin bangsa ini pintar. Oke. Apa yang bisa kami lakukan gitu. Jadi tidak hanya bicara misalnya gue protes sama pemerintah. Kita enggak. Oh pemerintah nggak bisa begini ya. Oke. Gue melakukan apa ya? Gue bisa ngelakuin apa? Oke. Mari kita lakukan. Do-nya ya. Do Lebih aja. ke do-nya ya. Iya gitu. Dan itu kita lakukan selama hidup gitu. Nah ini termasuk yang sekarang lagi aku kerjain sama si Fame ini juga gitu. Sama Roni Waluya dan Reza Herlambang. Kami sedang membangun yang namanya Indonesia Singing Academy. Oke, berarti kayak Afi ya? Tapi gue pindahin ke TikTok. Wow. Jadi pertanyaan. Ini sekarang menjadi orang yang menjadi sosial media person nih sekarang. Enggak juga. Enggak begitu juga. Enggak begitu juga. Karena begitu gue masuk TikTok juga, gue bilang ini. Gue telepon sama Roni, Ron, ini ada binatang baru namanya TikTok. Ini apaan? Lu ke rumah gue ngobrol gitu. Roni datang ke rumah. Ron ini gini. Kita bisa ngapain di sini? Ini bisa kita manfaatkan jadi apa? Beda ini. Ya, karena beda lagi caranya ya. Ya. Kemudian ya Roni sama aku melihat bahwa kan kalau orang di TikTok ada yang joget apa ya. Gue nggak mau itu. Oke. It's not me. Roni juga bilang gue nggak banget gitu. Nggak. Bisa tari topeng. Ya. Walaupun bisa kan. Tapi aku kan memang juga nggak terlalu medsos. Ya. Aku tidak terlalu ingin menunjukkan diriku kepada orang. Ya. Nggak terlalu pengen gimana konsumsi ya. lah ya. Gitu. Aku nggak perlulah setiap langkahku aku kasih tahu sama orang. Validasi lah ya. Memang aku nggak terlalu butuh itu dalam hidupku. Karya buatku adalah sesuatu yang kemudian itulah yang bisa membawa aku maju terus. Ya, kemana, ya. Walaupun mungkin di satu saat aku akan tiada, tapi karya ini akan tetap berjalan. Akhirnya jadi cerita ya. Betul. Dan aku juga tidak hanya bicara tentang karya musik kan, atau di kaki kanan saja sebagai quote in quote orang menyebutnya artis atau public figure gitu. Aku nggak terlalu peduli sama ini. Oke. Yang aku pedulikan adalah bagaimana sekarang karya-karya berbasis akademik sebetulnya. Iya. Gitu. Itu yang akan bisa membawa pengetahuan ini berjalan ke seluruh dunia. Gitu. Aku lagi program doktoral soalnya. Mantap. Gitu. Jadi termasuk dia mah nggak pernah main kayaknya, nggak pernah ke disco ya. Jadi kayak Indonesia Singing Academy ini itu adalah bagaimana situasi seperti dulu yang kita masih bisa pertanggungjawabkan sisi edukasinya, bukan cuma gimmick berdasarkan rating. Oke. Jangan konyol-konyolan gitu. Ya, ngerti. Iya kan, gitu. Konyol boleh tapi jangan 80%. Gitu. Gue juga ngerti lah soal rating, tapi nggak semuanya harus didasari sama itu. Iya kan? Sehingga kemudian ini bisa dilakukan. Tantangannya adalah, Ron, bisa nggak kita pindahin TV ke TikTok? Treatmentnya seperti apa? Udah kita maju aja terus. Akhirnya kita ketemu lah formatnya, gitu. Nggak tidur tuh gitu. Gimana ya ini harus diginiin. Karena kita orang-orang TV. Roni itu orang radio, orang TV. Orang produksi kita kan. Bukan kaki kanan doang. Orang tuh nggak banyak tahu makanya. Aku juga gitu. Aku anak produksi. Gitu. Aku punya tim desain produksi sendiri yang bisa bikin international conference dan lain-lain. Oh, iya. Maka jangan bodohin gue soal produksi. Jadi gitu. promotornya jadi. Iyalah. Aku kan bisa objek, bisa subjek. Gitu. Pengetahuan kan nggak apa-apa dong, maksudnya. Gak apa-apa teh. Boleh kan, saya gitu. Cuma kaget aja. Nah, ini menjadi tantangan. Tapi ini bisa berjalan ternyata. Dan sekarang sudah masuk 12 besar. Dan treatmentnya, ya karena kita pengalaman berbelas tahun di situ,
Ya sudah tapi kita adjust ke platform ini. Oke. Mana yang boleh, mana yang enggak, does and don't-nya mana gitu. How to-nya yang kita harus ketemu tuh how to-nya supaya kita bisa roll on ke depan. Jadi ini acara namanya Indonesia Singing Academy atau ISKA. Ini mungkin akan tayang setelah setelah acara. Ini mungkin akan tayang kita setelah acara. Baik, iya. Oke. Tapi saya di situ jadi juri. Yeay! Dia kalau nggak mau dia kualat. Dan ini akan menjadi annual dong. Bukan cuma annual tapi season. Jadi dari season. Berarti ada season 1, season 2, oke. Iya. Makanya kita harus ketemu dulu how to-nya. Oke. Setelah itu kita akan tahu gitu loh. Nah, gimana caranya untuk orang nih yang season pertama orang nggak tahu, nggak ikut. Untuk menjadi season kedua harus ngapain sih dia? Apa gitu? Apa? Caranya taunya dia mau ikut. Karena begini, di TikTok itu ternyata banyak sekali orang yang tiba-tiba menyanyi. Oke. Ya kan? Nah, ada orang juga yang sampai harus melakukan sesuatu yang menurut gua, maaf ya, amoral. Oke, ya banyak. Banyak sekali ya. Apalagi ada yang bebersih, wah mandi terus. Ya kan? Sampai harus segitunya. Tapi ada banyak orang-orang yang menyanyi. They are amatir semua. Gitu. Bukan artis, mereka mungkin punya pekerjaan tetap. Tapi terus kemudian mereka nyanyi di TikTok tapi bagus. Gitu. Sementara yang ada cuma lomba karaoke. No. Kita harus memberikan edukasi kalaupun mereka nyanyi di TikTok dan kemudian menjadi ruang mereka bekerja, mereka harus ngerti, mereka harus dibekali juga pengetahuan. Gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka juga punya dasar gitu ya. Kalau mereka bukan penyanyi, mari kita kasih mereka pengetahuan tentang menyanyi. Berarti yang ikut ini goalnya bukan itu berarti ada knowledge, experience, sama apa goal lain lagi? Apakah dia akan menjadi diorbitkan kah? Apa? Gini, kalaupun diorbitkan seseorang itu punya garis tangan. Ya. Garis tangannya bisa berubah karena dirinya sendiri bukan karena diri. Ya betul. Kalau itu benar. Gitu. Kalau itu betul. Iya kan? Kalau gitu. Itu betul. Tapi kewajiban kita untuk mengantar. Guru itu begitu. Ya. Kita antar dia. Selanjutnya tergantung dia. Sama dengan ketika anak-anak Afi. Aku bilang, kalian ini masih ada di piring Afi ya. Selepas dari sini, setelah grand final, it's your own business. Ya kan? It's your own business dan welcome to the jungle. Iya, betul. Gitu. Demikian pula sekarang gitu. Bahwa kita udah kasih tahu kamu ini. Ada pembekalan tentang bagaimana setting alat, reverbnya gimana, yang namanya balance tuh apa, terus visual gitu kan. You have to look good, prepare, proper di depan orang. Karena apa? Karena ada publik yang melihat lo. Kalau lo memang menjadikan nyanyi ini sebagai bagian dari hidup lo di TikTok, you have to proper. As apa? As a performer. Iya, betul. Gitu. As a performer. Kenapa? Karena balik lagi aku bilang bahwa musik itu adalah ada ilmunya, nyanyi itu ada ilmunya. Berarti saya penilaian di sini bukan cuma hanya teknik vokal ya? Enggak. Bagaimana mereka proper, makanya juga. Makanya kemarin 12 grand finalis itu kita undang semua ke Jakarta. Workshop offline. Workshop offline 12 orang. Itu ada yang dari Jambi, ada yang dari Makassar, dari Surabaya, dari Manado. Siapa yang biayain? Kita. Ya kan cari sponsor juga. Iya. Sebagai acara yang belum ada pembuktiannya, tentu saja. Oh, ini pertama ya? Pertama. Oke. Dan baru pertama juga di TikTok. Ada yang treatmentnya begini. Oke. Treatmentnya seperti kompetisi yang beneran, ada gurunya bener gitu. Ada coachnya. Proper, ada coachnya gitu. Sehingga kan kita juga nggak bisa misalnya cari sponsor langsung ada data tentang setelah ini berapa. Mungkin setelah ini kita nggak bisa bikin ada decknya, ada contohnya. Deck baru dengan contoh gitu loh. Ini semacam pilot project gitu ya, kita biayain mereka datang. Masya Allah gitu. Teteh luar biasa energinya. Bener-bener loh.
masih sempet ngurusin ini juga, dan padahal Teteh lagi on the way doktoral lagi. Mudah-mudahan lah. Yang penting kan seneng kemudian. Kalau buat gue gini, kalau cangkir kita nggak pernah dituang, gitu, kita nggak pernah bisa dapat lagi dari yang lain. Oke. Itu. Oke. Jadi apa yang kita miliki itu harus dituang dulu, diberikan. Nanti kita dapat lagi. Untuk kita tuang lagi terus. Jadi semua itu berputar. Keren gitu. Ilmu ini. Kita tuang dulu, berbagi dulu, akhirnya kita bisa dapat lagi yang baru. Dari manapun, sehingga kemudian kita selalu dapat sesuatu yang baru. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Hidup tuh apa sih? Udah maksudnya kita cuma perlu lakukan segala sesuatunya dengan optimal. Iya. Gitu ya. Aku belajar dari mbahku bahwa kalau kamu mau belajar, itu belajarlah dari nyapu dan ngepel. Hah? Tuh. Saya nggak pernah belajar lagi itu. Nah, maksudnya begini. Nyapu itu nggak ada yang muji. Orang nyapu ngepel nggak pernah ada yang muji ya. Anjing, itu nyapunya keren banget. Nggak pernah ada. Ya juga ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan sebersih apapun, besoknya kita akan balik lagi gitu. Kotor lagi. Ulang lagi. Nah, terus setelah kita sapu pel gitu, orang yang nginjak nggak pernah bilang, aduh sorry ya maaf ya gue injak, nggak ada. Tapi disitulah saat kita nyapu ngepel sendiri itu, kita serius nggak ngerjain, optimal nggak? Bahkan untuk pekerjaan yang seperti itu, yang muji nggak ada, kompetisinya nggak ada, malah ada yang dianggap bilang orang lagi biasa aja ya. Untuk pekerjaannya terserah bener gitu. Artinya itu bahkan kadang-kadang ada orang yang gengsi melakukan itu, gengsi loh, seolah-olah bahwa itu adalah pekerjaan dengan strata rendah, ya kan? Nah, bagaimana saat kita nyapu ngepel, yang nggak ada yang muji, nggak ada kompetisi, nggak ada award, nggak ada apa, tapi sejauh mana kita seserius apa kita ngerjain itu? Sebersih apa? Dan itu adalah dan konstan lagi tiap hari gitu. Dan itu adalah pertanyaan buat diri sendiri. Kalau bersih itu kamu seneng apa enggak gitu? Iya benar juga. Oh, ada tantangan bahwa awardnya buat diri sendiri doang, nggak bisa diomong-omong sama orang. Kalau lihat bersih gitu, bener lagi. Ini bersih. Gitu. Iya lagi ya. Gitu loh. Jadi apalagi kalau itu sudah terhubung dengan orang lain. Nggak terhubung dengan orang lain aja, wow kayaknya prestasi banget. Kalau gue gitu, gue happy, prestasi banget kalau gue bisa segala sesuatunya bersih tuh gue lihat gitu, wow bersih gitu. Aneh ya gue. Keren. Gue aneh sih. Keren sih. Kata teman-teman gue gue aneh. Keren. Gak apa-apa sih. Gue terima-terima juga disebut aneh. Keren sih. Keren teh. Gitu. Pokoknya optimal aja. Optimal. Ini sih daging sih ya. Banyak dagingnya sih. Ini untuk kalian pemusik ataupun seniman. Kayaknya kalau lu harus langsung pengen impact tuh aneh. Di sini ya kita habis ngobrol ya. Berarti kita bukan impact. Impact itu ya namanya juga impact. Impact kan belakangan kan. Iya. Nggak boleh kita impact. Gue pengen kaya nih. Gue pengen main musik biar kaya. Itu puyeng tuh. Udah salah tuh ya. Kalau gue sih emang orangnya nggak berpikir seperti itu. Yeah. Semua harus dikerjakan dengan baik, optimal. Optimal itu benar ya. Ya benar. Benar itu ya, gitu ya. Jangan sakitin orang. Kalau mau ngerjain sesuatu mikir. Kalau mau ngucapin sesuatu mikir dulu. Yeah. Apalagi mau bertindak sesuatu. Ketika kita melakukan itu, lu yakin ya sih semesta itu akan karena semesta itu netral. Sesuai dengan apa yang kita masukin, inputnya apa. Kalau lu inputnya jelek, ini jelek keluarnya. Ya betul. Gitu. Kalaupun ada yang jelek sama kita, kalau gue gini, apa yang salah sama gue ya gitu. Gak pernah langsung nunjuk orang. Gak pernah ya. Gue diem dulu. Ini ada yang salah nih pasti sama gue nih. Ntar dulu kenapa? Ditunjuknya sendiri dulu ya. Sendiri dulu. Dan gue cari dulu sendiri. Sampai terus kemudian gue nggak mau ngotor-ngotorin marah-marah sama orang gitu. Ah udahlah gitu aja. Ya, gue pelajari tapi gitu loh. Okay. Yang penting gue pelajari apa yang salah nih. Kalaupun ada orang yang ngeselin, gue pelajari orang itu. Kenapa ya? Oh berarti kalau ngelakuin begitu tuh impactnya buat orang kayak gini nih. Oh malah dijadiin ini ya, dijadiin case. Jadiin case. Semua kalau hidup gue, dalam hidup gue tuh semua adalah sign, semua adalah case. Semua itu sign. Ini sign apa, ini sign apa, ini sign apa. Dan ini case apa, ini case apa gitu. Karena ini gue kan lapar terus otak gue. Bekerja terus ya.
gue tidur aja ngigau, tanya laki gue. Gue tidur tuh bisa pagi-pagi tuh gini. Ibu tadi malam mimpi apa? Mimpi apa? Ibu nggak mimpi apa-apa. Emang kenapa? Ibu lo bangunin ayah. Ayah bangun. Ayah bangun. Terus ayah bangun. Terus ibu ngapain? Ibu nanya, ayah subconsciousness ada berapa? Mampus. Waduh. Pertanyaannya itu. Terus ayah jawab apa? Ya jawab aja. Ada 3 bu. Terus ibu tidur lagi katanya. Dan gue masih ngegelundung dari tempat tidur ya. Oh, mati kayak anak bayi. Gue masih jatuh dari tempat tidur. Saking memang gue memang. Berarti motah dong. Motah banget. Jatuh. Umur segini jatuh tuh kaki gue gini. Digeledak. Soalnya ayah bilang ini, ya Allah ibu umur segini ibu masih jatuh di tempat tidur. Berarti masih. Serius, tapi kalau tidur harus dihalangin sama bantal. Dulu aja tempat tidur bapak ibu tuh udah lebih tinggi, udah gue lewatin tetap naik luntur bleduk aja. Gue ampun deh. Luar biasa. Kacau. Teteh, ya. tapi nuhun ya. Iya, sami-sami. Ini gue terpuaskan dengan apa yang ada di kepala gue pengen ditanyain. Karena yang benar-benar gue amazed, gue seneng. Masih ada satu lagi yang belum padahal. Apaan lagi? Project Sound of Borobudur, nggak tahu kan nama Bu Jana? Sama Bu Jana, oke, mau bikin apa? Bu Jana. Sejak 2016 aku tuh riset tentang relief alat musik yang ada di Candi Borobudur. Semua yang ada di gambarnya? Semua yang ada di relief. Jadi ada 200 lebih relief alat musik di Candi Borobudur. Berarti mau suling ke, mau apa, ada yang ada di situ? Kordofon, membranofon, ideofon, sama aerofon. Hah? Semua itu udah aku rekonstruksi. Jadi hari ini ada 200 sekian puluh alat. Sudah ada grupnya namanya Sound of Borobudur. Ya, sama Bu Jana music directornya, Bintang music produsernya, terus eksekutif produsernya Mas Purwa. Kita udah ada yayasan namanya Yayasan Padma Sadwa Sorgantara, itu udah jadi movement. Udah jadi orkestra. Udah jadi orkestra. Udah. Kenapa kau punya ide? Nih kan di reliefnya ada orang lagi main alat-alat musik. Iya, 200 lebih. Ternyata dikumpulin ada 200 lebih. Ada 200 lebih. Itu pakai data arkeologi ya. Iya, dengan tahu namanya? Data. Namanya kita nggak tahu, tetapi bentuknya kan kita dapat. Ada. Dari bentuk 2 dimensi itu kita akan ketemu dengan proses rekonstruksi, ketemu kita organologi. Tahun berapa sih ya waktu Borobudur itu? Abad 8. 700 sekian. Zaman Jadi ini mungkin monokord apa kali ya? Enggak. Sudah ada fretnya kok. Dawainya aja ada 17 macam dan fret dan fretless. Ada fret nih, berarti udah dominatil ada udah. Sudah ada. Jadi ada banyak sekali panel yang isinya ensemble. Oke. Itu disatuin. Ketemu dulu tuh ya. Pertama kan berarti nyari dulu nih alat apa aja, ketemu. Ketemunya 34 provinsi dan 40 negara dengan tingkat similarity. Oke, ketemu. Dipelajari dulu dong caranya mainnya. Enggak. Jadi ada proses reinterpretasi dulu tentang situasi di abad 8. Pada saat itu. Ya. Dengan dibantu oleh 5 disiplin ilmu, cultural studies, etnomusikologi, sejarah, antropologi, sama arkeologi. Di situ kita berkumpul gitu ya, mereinterpretasi. Kemudian masuk tahap rekonstruksi, itu semua alat-alat harus dikeluarkan dalam pengertian mana yang harus dibikin dan mana yang masih ada dan bisa diambil dari 34 provinsi. Oke. Jadilah 200. Proses reaktualisasi. Kalau sudah ada alatnya berarti harus playable. Ya kan? Concert grade berarti. Betul. Kalau concert grade berarti ada pemainnya. Betul. Kalau ada pemain, ada komposisinya, ada aransemennya dan ada rekamannya. Dan itu sudah dilakukan. Kita sudah punya 16 komposisi original. Sudah jadi kelompok besar nih sekarang. Dengan memainkan dan tanpa bantuan alat musik modern. Benar-benar pure pada abad itu ya? Pure, kira-kira kita mereinterpretasinya begitu. Karena musik itu kan reinterpretasi. Betul. Ya kan? Kita nggak pernah tahu di abad 8 bunyinya gimana karena nggak ada rekamannya. Nggak ada SoundCloud-nya juga nggak ada. Jadi itu adalah interpretasi dari teman-teman musisi tentang alat-alat yang ada di Candi Borobudur. Gitu. Makanya dilihat dulu keadaannya seperti apa. Jadi harus ada reinterpretasi dulu. Harus dibayangkan dulu bahwa ini
gitu. Berarti bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat maju ya pada abad segitu. Eropa belum apa-apa, masih gelap. Kita sudah nonton orkestra. Bangsa kita. Tunggu. Ini udah direkam? Sudah direkam, tapi kita tidak memasukkannya kepada platform gitu. Platform. Karena musik Sound of Borobudur itu adalah lokomotif bagi diplomasi budaya. Oh iya. Pasti. Karena kita sudah bikin seminar nasional dan international conference dari situ. Dan ini clear bahwa sebagai diplomasi budaya, karena kita punya basic akademiknya gitu, ini sangat mungkin untuk dipakai sebagai instrumen diplomasi negara. Nah, sekarang movementnya apa jadinya? Movementnya adalah untuk dunia pendidikannya, kita bekerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk melihat ini sebagai bukan musiknya ya, tetapi ketika kita melihat peradabannya, sejarahnya, bagaimana sebetulnya kita bisa ada ekstraksi gitu ya dari substansi. Substansi itu adalah sejarah dan artefak. Tapi bagaimana kita menarik itu gitu. Kemudian kita ekstraksi menjadi sistem pengetahuan, dan kampus dalam hal ini didorong untuk mengadakan pemutakhiran, adjustment, melihat dari sudut pandang sistem pengetahuan untuk supaya kemudian kita bisa implementasikan hari ini ke masa depan. Kurang lebih begitu. Demikian Ibu dosen sedang menyelesaikan kuliah umum. Gitu. Ini saya lihat Teteh memang bener ini doktoral. Jadi ini kita tahu ya sekarang ya, Teteh bener-bener HD, suarana HD, acting nah HD, oke, nyiptain lagu nah HD, bener HD. HD pisan. Yang penting buatku adalah hidupku manfaat. Iya. Nah itu aja. Semoga nggak pernah nyusahin orang, semoga nggak pernah makan duit orang, gitu ya. Semoga kemudian banyak yang bisa mengambil manfaat dari aku, dari apa yang Teteh dari lakukan. apa yang aku lakukan, dari apa yang aku bagikan, gitu. Segitu aja pengen. Subhanallah, gitu. Teteh. Mudah-mudahan Teh, kalau saya ngelihat, saya puas nih, saya pengen tanya semua udah kejawab sama Teteh. Dan sesuai ekspektasi saya, Teteh memang, kalau buat saya, Teteh juga prodigi. Yang tadinya cuman, nggak tahu apa, padahal nggak. Sebenarnya terstruktur yang Teteh lakukan. Saya lihat, Teteh tuh harus begini. Maksudnya orangnya nggak pengen les, errornya les banget. Itu memang konsep hidupku. Ya. Dan Teteh ternyata semua bidang Teteh, dari nyanyi, nari, instrumen, penulis, pelukis. Sekarang Teteh lari lagi ke malah ada sosialnya, saya lihat tadi, ya kan? Teteh membuat kebudayaan, untuk soal kebudayaan ke pedalaman-pedalaman. Sekarang Teteh membuat satu movement yang luar biasa menurut saya, semacam Jurassic Park. Teteh mau tiga dimensikan yang zaman dulu yang kita nggak pernah tahu ada di sini, sebagai menjadi satu yang memang perlu diteliti gitu kan. Dan itu kan bukan alatnya doang Teh, suaranya yang kita udah nggak pernah tahu ya Teh. Iya. Termasuk segala aspek yang menyangkut di situ. Aduh. Gitu. Terima kasih, menyenangkan ya. Saya aja amazed. Kalau saya sih dari tadi udah amazed aja terus lah. Tapi Teteh, terima kasih udah diundang sini. Yang penting Teteh sehat dan tetap nyanyi. Oh, nyanyi mau masih tetap. Iya, karena saya nggak mau nih Teteh udah sibuk di situ terus nggak nyanyi lagi Teh. Makanya kenapa ada Indonesian Singing Academy gitu. Betul. Aku mau bukan jadi TikToker. Kalaupun tiba-tiba aku live nyanyi itu karena lagi pengen. Iya. Tapi nggak punya jadwal rutin. Ya udah. Gitu. Pokoknya
Tapi Teteh kalau diundang nyanyi masih available? Off airnya masih banyak. Jadi Teteh mah masih seperti yang biasa lah? Seperti yang biasa, kaki kanan mah jalan terus. Oke, sip. Cuman kaki kiri kan supaya iya. supaya bisa lari kan kaki kanan sama kaki kiri harus kudu balance. Kudu balance gitu. Ya, nuhun pisan. Sami-sami, salam thank buat you. semuanya Terima yang kasih lagi banyak. bekerja bareng sama Teteh. Nuhun Terus pisan. mudah-mudahan singing apa namanya? Indonesia Singing Academy. Academy-nya juga sukses terus menjadi season Iya. berikutnya. Iya. Dan berkembang ke segala arah. Amin. Oh, ini cuma pintu masuknya doang. Iya. Terus buat kalian yang nonton sampai habis, ini pasti saya tahu kalian pasti dapat manfaatnya karena ini daging semua saya lihat. Buat kalian jangan lupa follow Instagramnya Tehi. Ini Ai, ini Tehi. Ini Tehi. Instagramnya. Terus kalau mau ada apa-apa mau ditanyakan DM mungkin juga dibaca ya. Mudah-mudahan. Ya, pokoknya DM di sini silahkan tanya atau komen di situ bisa mudah-mudahan karena kurang sosial ya di media sosial kurang. Iya. Orangnya sosial tapi kurang di media sosial. Betul. Dan terus ada video klip di sini. Ini grup barunya, project barunya TI itu Fame namanya. Trie Utami, ada Reza Rambang, ada Roni Waluya. Ini gue puterin klipnya di sini dan ini bikinan Teteh sendiri klipnya. Ya, ada di caption gue linknya. Silahkan nonton dan komen menurut kalian video klipnya gimana, lagunya gimana. Oke? Nuhun pisan Teh. Nuhun sami-sami. Aduh, nuhun pisan. Nuhun juga. Buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe, like, comment, share dan notifikasinya dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye.